Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam kondisi pikiran Huli saat ini, jika dia tidak peduli dan bersikeras untuk menikahi Sui Qianyu, maka Huli mungkin benar-benar hancur total. Tiba-tiba, Chu Xingyun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jika kita mengatakan bahwa menikahi Sui Qianyu adalah untuk menebus kekurangan kehidupan sebelumnya dan bertanggung jawab atas penggabungan jiwa dan jiwa kehidupan ini. Jadi bagi Huli, Chu Xingyun lebih bingung. Chu Xingyun tidak mengerti, bagaimana tiba-tiba, dia jatuh cinta dengan Huli. Kapan dan bagaimana ini terjadi? Mengingat masa lalu, sejak pertama kali saya bertemu Huli, kedua orang selalu mengikuti aturan, dan tidak ada hubungan yang setengah hati dan ambigu. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun menganggap Huli sebagai adik yang lembut dan penuh perhatian, dan tidak pernah menyentuh pikiran lain. Tapi sekarang, tiba-tiba melihat ke belakang, Huli telah memasuki hatinya. Menghadapi adegan seperti itu, Chu Xingyun tidak punya solusi sama sekali. Adapun Kokroa Emperor Venerable, Greedy Wolf Emperor Venerable Emperor, dan Torgat Emperor, mereka hanya bisa menonton, tidak berani menyela tanpa pandang bulu. Adapun Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er, keempat barang keras kepala ini, di mata mereka ini tidak masalah sama sekali. Karena semua orang menyukai raja, maka tidak apa-apa menikah di masa lalu, raja hanya memeluk kanan dan kiri, saya tidak tahu betapa bahagianya. Namun, Chu Xingyun tidak bisa melakukannya. Ini bukan betapa mulia dan hebatnya Chu Xingyun. Poin utamanya adalah bahkan jika Chu Xingyun mau, Huli dan Sui Qianyu tidak mau. Dan setelah semua Chu Xingyun menolak. Seorang wanita, Chu Xingyun sudah membakar kepalanya. Kali ini dia mengirim mereka berdua, apakah dia masih ingin hidup damai? Meskipun kecantikan adalah sifat wanita, jangan lupa bahwa kecemburuan dan kecemburuan sebenarnya adalah sifat wanita. Seorang lelaki memohon dua istri. Di permukaan, ini jelas merupakan berkah bagi semua orang, begitu indah. Tetapi pada kenyataannya, itu jelas sebuah bencana. Selain itu, cinta itu sendiri eksklusif, serakah dan egois. Paling tidak inilah cinta antara pria dan wanita. Jika seseorang benar-benar melakukannya, selama dia bahagia, aku akan baik-baik saja. Bahkan, itu sudah terlepas dari cinta pria dan wanita, tetapi telah naik ke tingkat cinta yang hebat. Antara keheningan, termasuk Chu Xingyun, tidak ada cara bagi semua orang untuk berada dalam kondisi saat ini. Bagaimanapun, Sui Qianyu tidak akan pernah menyerah, ini adalah hal terpenting dalam hidupnya, dan bahkan satu-satunya hal yang ia hargai. Untuk Chu Xingyun, dia tidak keberatan musuh dengan dunia. Keinginan untuk Chu Xingyun dan obsesi untuk kembali ke Chu Xingyun bahkan cukup untuk mengalahkan iblis. Selama dia bisa kembali ke sisi Chu Xingyun dan menjadi istri mungilnya, bahkan jika dunia dibantai, lalu bagaimana? Di sisi lain, Huli bahkan tidak bisa menyerah. Segala sesuatu tentang dirinya telah diberikan kepada Chu Xingyun. Meskipun tidak ada hubungan yang substansial dengan Chu Xingyun, Huli tahu urusannya sendiri. Sedini dia memutuskan untuk bersama Chu Xingyun, cinta sejatinya, bersama dengan hatinya, melalui kekuatan pesona, bergabung ke atrium Chu Xingyun. Alasan mengapa Chu Xingyun akan sangat jatuh cinta dengan Huli bukan kebetulan. Setelah total 9, 91 dan 81 pesona, Huli telah menggunakan cinta sejatinya untuk menanam benih-benih cinta sejati di bidang hati Chu Xingyun, dan telah berakar dan berkecambah, berkembang. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah jatuh cinta dengan Huli, yang tidak diragukan lagi. Saling menatap dengan dingin, Sui Qianyu dan Huli keduanya menolak untuk menyerah satu sama lain dan benar-benar menolak untuk tersentak. Menghadapi ini, Chu Xingyun menghela nafas tanpa daya, berdiri, berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Melihat apa yang disebut tidak mengganggu, karena tidak ada cara untuk menyelesaikannya, Anda hanya dapat memilih untuk melarikan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang berdiri dan pergi dengan tenang. Tiba-tiba, hanya Sui Qianyu dan Huli yang tersisa di seluruh ruang konferensi. Setelah keheningan yang lama, Huli akhirnya berkata, menyerahlah, bagaimanapun juga aku tidak akan pernah membiarkan dia menikahimu, jika tidak. Aku akan bunuh diri pada malam perayaan pernikahanmu. Dengan senyum ringan, Sui Qianyu berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi saya akui bahwa Anda memiliki posisi dalam pikirannya, tetapi, bagaimana jika dia tidak bisa menikah dengan saya? Apakah dia akan menikah dengan Anda? Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tiba-tiba menjadi depresi. Memang, karena kegigihannya, Chu Xingyun mungkin menyerah menikahi Sui Qianyu. Namun, tidak peduli bagaimana dia bersikeras, Chu Xingyun tidak bisa menoleh, bukannya menikahi Sui Qianyu, dia malah menikahinya. Melihat penampilan Huli yang tertekan, Sui Qianyu berkata, bukan hanya kamu yang bersedia mengabaikan segalanya untuknya.
Jika dia menikahimu, aku juga akan memilih untuk bunuh diri pada malam perayaan pernikahanmu. Di hadapan Sui Qianyu, Huli tiba-tiba berkata dengan marah, ngomong-ngomong, jangan pikirkan hal-hal indah, paling-paling, ayo terus kebuntuan untuk melihat siapa yang mengkonsumsi siapa. Melihat mata Huli yang melotot, Sui Qianyu berkata, saya telah menunggu selama 100 tahun, tidak keberatan menunggu 1000 tahun lagi, 10.000 tahun. Setelah jeda, Sui Qianyu melanjutkan, bukannya aku menakuti kamu, pria seperti Brother Chu, semua wanita menyukainya, kamu dan aku berdiri diam, kemungkinan terbesar adalah lebih murah untuk orang lain. Apakah lebih murah untuk orang lain? Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tiba-tiba merasa cemas. Melihat tatapan cemas Huli, Sui Qianyu berkata, pada waktu itu, istri pertama saudara Chu menawarkan diri untuk putus. Untuk memenuhi obsesi istri keduanya dengan dia, saudara Chu menikahinya sebagai istrinya. Wanita yang menyukai Brother Chu sama seperti ikan mas Jiangxi. Jika kamu dan aku tidak datang dengan metode yang cocok sesegera mungkin, dia akan menikahi wanita lain bahkan jika dia tidak menikahiku. Sambil menghela nafas, Sui Qianyu melanjutkan, inilah yang terjadi pada laki-laki, mungkin tidak ada wanita untuk sementara waktu, tetapi untuk waktu yang lama ini sama sekali bukan masalah. Mendengar Sui Qianyu, Huli tampaknya mengerti, tetapi dia tahu bahwa Sui Qianyu benar. Bahkan, banyak biksu jantan memiliki banyak biksu. Dan ternyata budidaya ganda di bawah kombinasi yin dan yang memiliki efisiensi tertinggi dan efek terbaik. Chu Xingyun tidak memiliki taolu untuk saat ini, tetapi tidak mungkin untuk tidak memiliki taolu. Jika Huli dan Sui Qianyu tidak memperjuangkannya sesegera mungkin, dia mungkin tidak menikahi wanita lain jika dia tidak tahu hari atau alasannya. Meskipun mereka dapat menggunakan kematian diri untuk menakuti Chu Xingyun, dia tidak diizinkan menikah. Tapi sekali tidak apa-apa, tetapi trik ini tidak bisa disalahgunakan. Jika ini selalu terjadi, itu akan menjengkelkan, yang buruk, hati merepotkan Chu Xingyun, datang ke sini tanpa pamit, maka mereka menangis tidak ada yang melihat. Yang paling penting adalah, begitu Chu Xingyun bertindak secara rahasia, wanita apa yang akan mereka nikahi secara diam-diam. Apakah seorang pria dapat meninggalkan seorang wanita mungkin merupakan proposisi yang salah. Tapi pengamatan Huli sendiri, terlepas dari Chu Xingyun, semua biksu laki-laki manusia benar-benar tidak bisa meninggalkan perempuan. Walaupun saya tidak tahu mengapa, bagi beku laki-laki, kuantitas dan kualitas beku seringkali merupakan simbol kekuatan. Benar-benar beku jantan top, yang tidak memiliki 3 atau 5 pasang biksu. Seperti Chu Xingyun, dia hanya tahu itu karena dia menghargai emosi dan kebenaran, jika dia tidak tahu, dia pikir dia tidak memiliki kekuatan atau kekuatan. Oleh karena itu, keadaan tunggal Chu Xingyun tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Baik dari segi fisik, psikologis, atau kultivasi, ia membutuhkan wanita yang lembut dan penuh perhatian untuk menemaninya. Berpikir, Huli Dao berkata, karena kamu mengatakan ini, kamu harus punya ide, bicara tentang apa yang akan kamu lakukan. Dihadapkan dengan pertanyaan Huli, Sui Qianyu tersenyum sangat tenang, selanjutnya, bukankah kita akan melakukan uji coba roh perang? Di hadapan Sui Qianyu, Huli mengangguk dan berkata, ya ini adalah percobaan semangat perang, bagaimana, maksudmu, kamu ingin menjadi lebih kuat dari satu, siapa yang mendapatkan kekuatan magis? Sui Qianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak semenarik itu, dan itu tidak spesifik dan bahkan kurang objektif. Setelah mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli mengerutkan kening dan berkata, juga, fungsi kekuatan gaib berbeda. Dalam banyak kasus, tidak mungkin untuk secara khusus membedakan kekuatan dan kelemahan. Setelah jeda, Huli melanjutkan, namun, apa yang lebih baik daripada kata-kata ajaib? Kamu dan aku memiliki roh bela diri klan rubah. Perbedaannya adalah milikku adalah rubah peri berekor 9 dan milikmu adalah rubah iblis berekor 9, kata Sui Qianyu. Itu benar, mengapa? Apakah kamu ingin kami menggunakan seni bela diri untuk bertarung untuk menang atau kalah? Huli bertanya. Sambil berjabatan tangan, Sui Qianyu berkata, karena kita semua memiliki roh bela diri klan Fox, maka kita dapat menunjukkan ikatan sepenuh hati kita dan memasuki mimpi cobaan-cobaan roh perang. Mendengar kata-kata Sui Qianyu, mata Huli Meng membelalak. Melihat Huli, gigi perak Sui Qianyu mengepal dan berkata, dunia mimpi sangat panjang, dan dapat bertahan hingga 1 juta tahun. Kita tidak bisa mencegahnya, kita bisa membandingkannya ke segala arah. Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, secara khusus, bagaimana kamu berencana untuk membandingkan? Tidak mengherankan, kita akan dilahirkan ke dalam suku Tianhu, dan ketika kita mencapai usia dewasa kita masing-masing dapat memilih suku dan menjadi divisi militer suku itu. Kata Sui Qianyu. Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tiba-tiba membelalakan matanya dan berkata dengan penuh semangat, apakah maksudmu, dalam mimpi persidangan, apakah kita ingin memerintahkan ras pilihan kita dan bertarung dalam pertempuran? Dengan lambaian tangannya, Sui Qianyu dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, baik kamu dan aku lebih baik daripada siapapun. Hanya yang terbaik yang layak untuk bersama Brother Chu.
Apakah itu tidak dapat diterima? Mengangguk dengan datar, Huli berkata, tentu saja, jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memang lebih kuat dari saya, maka saya bersedia berkompromi. Mengangguk sambil tersenyum, Sui Qianyu berkata, ya Anda dan saya terus mengalami kebuntuan itu hanya akan lebih murah untuk orang lain, jadi kita harus mencetak kemenangan secepat mungkin dalam waktu singkat. Dalam 300.000 tahun pertama kita telah tenggelam dalam pengembangan. Selama masa ini, kita tidak hanya akan bermusuhan satu sama lain, tetapi juga bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tiba-tiba menerangi matanya, dan bahkan sebuah kepala terus menunjuk. Melihat adegan ini, Sui Qianyu melanjutkan, setelah kita memerintahkan dua ras secara terpisah untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu, maka dari 300.000 tahun kedua kita akan memimpin perlombaan pilihan kita dan menaklukkan dunia luar. Begitu kata-kata Sui Qianyu jatuh, Huli berkata dengan gembira, ya kita masih harus bekerja sama satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain dalam periode waktu ini untuk mendapatkan lebih banyak latihan. Mengangguk dalam persetujuan, Sui Qianyu berkata, ya, sampai 300.000 tahun ketiga, tidak peduli seberapa jauh kita berkembang, kita harus langsung membuka pertarungan pamungkas. Apakah ini pertarungan pamungkas? Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum percaya diri. Melihat senyum percaya diri Huli, Sui Qianyu bahkan tertawa sangat ceria. Ada rubah peri berekor 9, Sui Qianyu yakin bahwa dia tidak akan kehilangan siapapun. Kekuatan atribut penuh meledak, dia sangat menghargainya berkali-kali di dunia iblis yang terpesona. Sui Qianyu dengan tegas percaya bahwa tidak ada kekuatan untuk melawan kekuatan destruktif semacam itu. Karena itu, dalam kompetisi ini, Sui Qianyu memiliki kepercayaan diri untuk menang. Di sisi lain, Huli juga tersenyum senang. Meskipun dia sendiri tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tetapi dengan bakat pesonanya, dia benar-benar dapat memikat kekuatan super dalam mimpi percobaan, dan menggunakan kekuatan mereka untuk dirinya sendiri. Dalam pandangan Huli, bahkan jika Qian Qianyu lebih kuat, hanya ada satu orang. Namun, di sisi Huli, dengan pesonanya, dia dapat secara permanen mengendalikan master dengan peringkat yang sama. Huli tidak percaya bahwa Sui Qianyu adalah tuan yang tak terkalahkan di dunia. Dalam mimpi uji coba, selama Anda menemukan master yang tiada taranya lebih berbakat dan berbakat daripada Sui Qianyu, dan pesona itu, Anda dapat dengan mudah mengatasi, bahkan menghancurkan air selama ribuan bulan. Oleh karena itu, baik Sui Qianyu dan Sui Qianyu memiliki kepastian kemenangan mutlak. Keyakinan diri Sui Qianyu adalah bahwa dia sangat percaya bahwa dia bisa menjadi tuan yang tak terkalahkan di dunia itu. Kepercayaan diri Huli adalah bahwa dia sangat percaya bahwa dia dapat memikat tuan yang tak terkalahkan di dunia itu untuk penggunaannya sendiri. Oleh karena itu, begitu pertaruhan ini diajukan, Huli segera setuju. Dan sebagai Qian Sui yang membuat taruhan, jika dia tidak benar-benar yakin, bagaimana dia bisa menemukan dirinya mati? Dalam senyum, Sui Qianyu dan Huli juga menandatangani akta liansin dan sumpah setan. Dalam mimpi uji coba ini, keduanya akan mencetak 1 poin. Pemenang akan menjadi istri Chu Xingyun. Yang kalah harus menarik dan berkompromi tanpa syarat. Segera setelah itu, bahkan dengan perbuatan hati, dan setelah iblis bersumpah untuk membuat 1 juta, Sui Qianyu dan Huli saling tersenyum. Hari ini, keduanya tidak lagi saling membenci. Lagi pula, dalam pikiran keduanya, yang lain sudah tak terkalahkan. Karena mereka ditakdirkan untuk gagal, dan selamanya kehilangan keberadaan Chu Xingyun, bagaimana mereka bisa menanggung hati dan jatuh ke dalam batu. Bagaimanapun, secara alami, baik Sui Qianyu maupun Huli tidak kejam. Sekarang, dua gadis yang tidak bersalah dan baik ini, untuk Chu Xingyun, akan mengadakan pertempuran naga dan harimau, dan mereka memiliki kemenangan mutlak satu sama lain. Sekarang setelah mereka memiliki kepastian kemenangan mutlak, sebagai pihak yang pasti akan menang, kedua gadis itu saling memperlakukan dalam bentuk pria yang kuat dengan mata dan sikap belas kasih. Jadi, keesokan paginya, ketika Sui Qianyu dan Huli berpegangan tangan, dengan intim, dan berjalan ke ruang rahasia dengan kata-kata dan tertawa, semua orang membeku. Melihat kedua yin-yin-yan, mereka berbicara dan tertawa bersama, bahkan jika seseorang mengatakan mereka saudara dan saudari, semua orang akan mempercayainya. Tetapi pada kenyataannya, semua orang tahu betul bahwa baru kemarin, mereka masih ingin saling mencekik, dan mereka tidak menyukainya. Saya tidak berpikir bahwa setelah hanya 1 malam, mereka berdua tiba-tiba merasa lega, seolah-olah mereka berdekatan. Setelah pandangan bingung untuk waktu yang lama, Xiongda berjalan ke Huli dan Sui Qianyu dan berkata dengan kasar, apakah Anda berdamai? Menghadapi pertanyaan Xiongdahan, Huli tersenyum dan berkata, ya kami telah berdamai, dan mulai sekarang. Qianyu adalah saudara perempuan terbaik saya. Begitu kata-kata Huli jatuh, Sui Qianyu berkata, ya. Huli adalah saudara perempuan terbaikku, yang berani membuatnya tidak bahagia, akulah yang pertama menghindarkannya. Mendengar kata-kata Huli dan Sui Qianyu, Xiong Er juga datang dan berkata dengan penuh semangat, luar biasa. Jadi, kita akan segera memiliki 2 wanita simpanan.
Kata-kata Xiong Er baru saja jatuh, dan ada perasaan harmoni sekarang. Air Qianyu dan Huli yang berwajah pegas berubah warna secara instan, dan langsung diminum. Menghadapi kemarahan kedua gadis itu, Xiong Da dan Xiong Er menyentakkan kepala mereka, memutar kepala mereka diam-diam, dan merangkak pergi dengan diam. Jangan melihat dua orang bodoh ini, dalam ujian mimpi semua prestise tak terkalahkan. Tetapi di dalam tim Suantian, mereka benar-benar berada di level terendah. Jika bukan karena dua orang yang mati, mereka meminta bantuan Yuan Hong dan Niu Ram. Di dalam tim Suantian, tidak ada tempat bagi mereka. Jangan melihat keharmonisan di dalam tim Suantian, sepertinya tidak ada kelas sama sekali. Namun pada kenyataannya, di tim manapun, sistem hierarkis ada kurang lebih. Yang disebut tidak ada aturan, tidak ada kotak. Jika identitas dan status semua orang benar-benar sama, itu jelas merupakan bencana bagi tim. Seperti yang dapat Anda bayangkan, pasukan yang tak terkalahkan seluruhnya terdiri dari tentara. Jelas sekali, pasukan seperti itu sama sekali tidak ada, bahkan jika ada, itu tidak lebih dari sekelompok tentara yang terpencar-pencar. Hal yang sama berlaku untuk tim Suantian. Meskipun setiap orang sama dalam kehidupan sehari-hari, semua orang menyadari keberadaan kelas. Inti dari tim Suantian, tanpa basa-basi lagi, adalah Chu Xingyun. Alasan mengapa semua orang bisa bersama adalah untuk mengikuti di belakang Chu Xingyun, bukan orang lain. Selain Chu Xingyun, Kaisar Kecoa Zun, Kaisar Serakah Zun, dan Kaisar-Kaisar Tor memiliki status dan status tertinggi. Ketiga orang ini adalah lengan kiri dan kanan yang paling dihargai Chu Xingyun dan paling diandalkan. Di antara mereka, Kaisar Kecoa, dinamai oleh Xingyun Chu sebagai pasukan yang rusak. Perannya dalam tim adalah menggunakan kekuatan Kaisar Kecoa untuk mengumpulkan 10.000 pasukan kecoa untuk bertarung melawan ratusan juta lawan. Adapun Kaisar Serigala Keserakahan, sebagai 100 pemain teratas dalam daftar Kaisar, Chu Xingyun juga sangat menghargainya. Chu Xingyun, yang memiliki kecepatan tercepat di dunia dan bahkan menyentuh hukum waktu, menghormatinya bahkan sampai pada tingkat penghormatan. Kecoa Kaisar Zun diberi nama pasukan patah oleh Chu Xingyun, dan Dewa Guntur Surga Kaisar diberi nama 7 pembunuhan oleh Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak memberikan nama hanya untuk keserakahan Kaisar Serigala, tetapi biarkan dia menjaga nama aslinya, yang merupakan penghormatan terbesar. Meskipun di permukaan, sepertinya hanya nama. Tetapi pada kenyataannya, melalui insiden ini, Chu Xingyun menyatakan rasa hormat yang tak tertandingi, dan menganggap Kaisar Serakah sebagai keberadaan yang sebanding dengan dirinya sendiri. Dalam pikiran Chu Xingyun, dengan berlalunya waktu, selama Kaisar Serigala Keserakahan dapat mengembalikan kekuatan masa lalu, itu jelas merupakan master dari 100 kaisar teratas. Keberadaan semacam ini, bahkan jika itu adalah pasangan 1 lawan 1, tidak serta-merta lebih rendah. 10.000 mundur, bahkan jika serigala-serigala Kaisar Zun bukan lawan di Tianyi, tetapi sebagai serigala-serigala Kaisar Zun dengan kecepatan tercepat, dia ingin pergi, saya takut di Tianyi tidak akan mempertahankannya. Emperor Greedy Wolf jelas merupakan supermaster kurang dari atau sama dengan di Tianyi, setidaknya, dia memiliki potensi seperti itu. Selanjutnya, itu adalah Dewa Guntur Surga Kaisar yang diberi nama 7 pembunuhan oleh Chu Xingyun. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran antara Chu Xingyun dan di Tianyi. Dalam perang itu, saya benar-benar bisa mendapatkan di tangan saya dan membantu, saya takut hanya ada Torgat. Dari Chu Xingyun yang meringkas ketiga orang ini menjadi 3 ilusi, dapat dilihat bahwa Chu Xingyun lebih menghargai mereka daripada bahasa lain manapun. Ketika Chu Xingyun sedang pergi, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Dewa Guntur, sudah bisa sepenuhnya mewakili Chu Xingyun. Selain 3 ilusi, Sui Qianyu dan Huli adalah yang berikutnya. Identitas dan status Sui Qianyu tidak perlu dikatakan banyak. Chu Xingyun akan menikahinya, dan dia akan segera menjadi ibu utama. Jadi, bagaimana dengan status dan status? Sedangkan untuk Huli, tidak perlu untuk menggambarkan lebih banyak, hanya karena dia tidak mengizinkannya, Nyonya Sui Qianyu tidak dapat melakukannya lagi. Haruskah saya menggambarkan identitas dan status dan pengaruhnya? Tidak termasuk 6 orang ini, yang tersisa hanyalah Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Er dan Xiong Er. Di antara mereka, Yuan Hong dan Niu Ram, identitas dan status mereka selalu sangat jelas. Sedini dunia Qiankun, Chu Xingyun sudah membuat pengaturan. Itu benar, Yuan Hong dan Niu Ram sebenarnya adalah pelindung kanan dan kiri di depan Chu Xingyun Zhao, dan mereka juga bisa dikatakan sebagai 2 pengawal. Saya benar-benar tidak melihat seberapa tinggi status mereka. Setelah semua 3 halusinasi memiliki status yang sama dengan Dewa Chu Xingyun, dan identitas dan posisi mereka jauh lebih tinggi daripada pengawal dan pengawal. Baik Sui Qianyu dan Huli cenderung menjadi ibu utama, dan identitas serta posisi mereka juga tidak sebanding dengan pengawal dan pelindung hukum. Oleh karena itu, Yuan Hong dan Niu Ram berada di belakang Sui Qianyu dan Huli. Yang terakhir adalah Xiong Da dan Xiong Er. Sebenarnya, mereka benar-benar tidak memiliki identitas atau status. Anda tahu, dalam rencana Chu Xingyun, tidak ada 2 dari mereka.
Jika bukan karena Xiongda dan Xiong Er mencari Yuan Hong dan Niu Ram, bersembunyi di ruang dimensi, diam-diam memasuki lautan bintang dan memasuki medan perang Taiko. Mungkin masih ada di dunia Qiankun sekarang, sebagai Raja Gunung di lembah tertentu. Oleh karena itu, di dalam klan Suantian, kelas ada, dan identitas dan statusnya juga berbeda. Sebagai kapten tim Suantian, sebagai penguasa Suantian Immortal Gate, Chu Xingyun memiliki identitas dan status tertinggi. Di bawah Chu Xingyun, 3 ilusi memiliki identitas dan status kedua setelah Dewa Chu Xingyun. Kecuali satu hari, Sui Qianyu dan Huli dapat menikahi Chu Xingyun dan menjadi nyonya mereka, jika tidak. Bahkan mereka berdua harus di peringkat di bawah 3 ilusi. Karena itu, di tim Suantian, atau gerbang abadi Suantian, menara emas kanan tertinggi adalah seperti ini. Level pertama dan tertinggi, hanya ada satu orang, yaitu Chu Xingyun. Tingkat kedua, juga tingkat tertinggi kedua, memiliki 3 orang, yaitu Kaisar Kokroah yang mulia, Kaisar Gridi, Kaisar yang terhormat, dan Kaisar Torgat. Perlu disebutkan bahwa, sebagai 3 ilusi Chu Xingyun, identitas dan status ketiga orang itu sama. Lapisan ketiga adalah Huli dan Sui Qianyu. Untuk saat ini, mereka belum menikah dengan Chu Xingyun, jadi, sebagai pacar Chu Xingyun, mereka hanya dapat di peringkat pada lapisan ketiga untuk saat ini. Lantai keempat adalah Yuan Hong dan Niu Ram, dan ini tentang melindungi hukum. Lapisan kelima, keberadaan tepi relatif, adalah Xiongda dan Xiong Er. Untuk saat ini, identitas dan status mereka tidak jelas sama sekali. Mereka bukan ilusi Chu Xingyun, atau pacar Chu Xingyun, atau pengawal dan perwalian Chu Xingyun. Sampai sekarang, pada kenyataannya, Xiongda dan Xiong Er tidak memiliki identitas dan posisi yang tepat sama sekali, cukup ikuti Chu Xingyun dan makan dan minum. Oleh karena itu, bahkan jika mereka dimarahi oleh Sui Qianyu dan Huli, mereka hanya bisa pergi dengan ekor mereka di antaranya. Berubah menjadi 3 tubuh hantu, Huli dan Sui Qianyu hanya menghormati, beraninya disalahkan. Belum lagi 3 ilusi, bahkan untuk Yuan Hong dan Niu Ram, Sui Qianyu dan Huli, mereka harus menjaga rasa hormat dan hormat yang cukup. Di antara Raja-Raja Rubah Langit, Ratu Rubah Langit, Raja Rubah Langit melahirkan sepasang saudara kembar. Adik perempuan itu terlihat hampir persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saudara kembar memiliki tanda berbentuk bulan sabit di dahi mereka. Di dahi saudari itu, ada tanda seperti awan kecil. Terlepas dari 2 perbedaan ini, para sister kecil tidak dapat menemukan perbedaan di antara mereka. Menurut karakteristik keduanya, Ratu Rubah menamai nama yang tepat untuk saudara kembar keluarga Rubah. Di antara mereka, saudara kembar, kakak perempuan yang memiliki tanda bulan sabit, bernama Fu Yue. Di antara saudara kembar, adik perempuan yang memiliki tanda awan bernama Huyun. Ini hanya gambar yang panjang, ini bukan masalah besar. Meskipun kembar tidak umum, mereka terlalu jarang untuk dikatakan langka. Hal yang paling kuat tentang adik perempuan adalah bahwa mereka dibangunkan darah rubah berekor 9 segera setelah mereka dilahirkan. Perbedaannya adalah bahwa di antara saudara kembar, kakak perempuan Huyue membangkitkan darah rubah peri berekor 9. Di antara saudara kembar, adik perempuan Huyun membangunkan darah rubah iblis berekor 9. Meskipun juga rubah berekor 9, pada kenyataannya, keduanya benar-benar berbeda. Rubah peri berekor 9, yang dapat mengendalikan 9 jenis energi atribut, adalah seorang biarawan penyihir dan ditandai oleh output yang kejam. Rubah iblis berekor 9 tidak bisa mengendalikan energi atribut, terutama pesona, dan itu adalah biksu dari tipe pemanggil. Adapun yang kuat atau yang lemah, ini bervariasi dari orang ke orang. Hal yang sama adalah rubah berekor 9, apakah itu rubah peri berekor 9 atau rubah setan berekor 9, secara teori ia memiliki potensi yang tidak terbatas, tidak masalah level atau ketinggian apa yang dicapai, itu mungkin. Setelah kelahiran Huyun dan Huyue, mereka sangat masuk akal, dan saudara perempuan kecil itu jatuh cinta satu sama lain dan menjadi klan Tianhu. Pasangan putri kecil yang paling dicintai dapat dianggap sebagai contoh klan Tianhu selama ratusan tahun. Huyun dan Huyue tidak hanya berbakat, tetapi juga pintar dan bijaksana, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang paling penting adalah bahwa adik perempuan sangat sulit untuk berkultivasi. Keluarga Sky Fox tidak pernah muncul pasangan putri yang begitu sempurna. Para putri kecil dari suku Tianhu ini secara alami adalah Sui Qianyu dan Huli. Setelah berkonsultasi dengan dukungan Chu Xingyun dan semua mitra dalam tim, keduanya memilih kuburan bukit suku Tianhu di kuburan kuno yang tandus dan memulai percobaan roh perang. Setelah menunjukkan tindakan tulus yang dikumpulkan oleh Huli, kedua gadis itu akan muncul sebagai kembar dalam mimpi persidangan. Hubungan suami istri ini sebenarnya meniru keadaan antara Xiongda dan Xiong Er, dan menipu pengambilan makam kuno tandus, memperlakukan mereka sebagai orang yang sama. Padahal, metode ini sudah lama ada, tetapi tingkat keberhasilannya belum tinggi. Dari 10 pasang biksu yang menunjukkan cinta mereka, hanya 1 pasangan yang berhasil. Menurut ringkasan semua orang, di antara para beku dari keluarga yang sama, ketika mereka memperlihatkan ikatan bersama dan memasuki makam keluarga yang sama, probabilitas keberhasilan adalah yang tertinggi.
Meskipun Sui Qianyu dan Huli bukan anggota klan Fox, roh bela diri mereka semua adalah rubah berekor 9. Oleh karena itu, di bawah nasihat Chu Xingyun, Sui Qianyu dan Huli menggabungkan Wuling ke dalam roh perang, berhasil menipu kuburan kuno, dan memasuki mimpi persidangan. Sui Qianyu dan Huli, yaitu, awan rubah dan bulan rubah dalam mimpi percobaan, meskipun permukaan tampaknya saling mencintai. Tetapi pada kenyataannya, mereka tahu bahwa pihak lain adalah pesaing terbesar mereka. Apakah itu Sui Qianyu atau Huli, itu adalah pernikahan dan Chu Xingyun yang lebih penting daripada kehidupan, jadi, mereka tidak akan kalah dalam kompetisi ini. Alasan mengapa kami begitu harmonis sekarang sebenarnya sangat sederhana. Sederhananya, apakah itu Huyun atau Huiyue, ada kemenangan tertentu untuk kompetisi ini, jika tidak mereka tidak akan pernah menyetujui kompetisi ini. Sekarang aku merasa seperti telah menang, secara alami aku akan ditakdirkan untuk kehilangan lawan, dengan sedikit lebih sayang dan pemeliharaan. Namun, meskipun mereka sangat dekat satu sama lain, ketika datang ke budidaya tidak ada yang mau ketinggalan. Tidak seperti Xiong Dak Xiong Er, Yuan Hong dan Niu Ram. Meskipun kerajaan dan kekuatan di dunia ini tidak dapat dibawa kembali ke kuburan kuno. Tetapi karena ada pertaruhan, hasil dari dunia ini terkait dengan atribusi Chu Xingyun. Jadi, bahkan jika mereka tahu mereka tidak bisa mengambilnya kembali, tetapi untuk Chu Xingyun, mereka masih harus bekerja keras untuk meningkatkan wilayah dan kekuatan mereka. Waktu terus berlalu hari demi hari. Keindahan dan kebaikan Huyun dan Huiyue, kerja keras mereka, telah membuat nama mereka semakin populer. Meskipun suku Tianhu bukan salah satu dari 18 suku utama suku setan, pada kenyataannya, statusnya tidak hanya rendah, tetapi sangat tinggi. 18 suku utama klan iblis, sebenarnya juga disebut klan perang, adalah 18 klan utama yang mengkhususkan diri dalam pertempuran eksternal klan iblis. Meskipun suku Fox bukan salah satu dari 18 suku perang besar, itu terkait dengan suku perang suku Zi. Secara khusus, suku Tianhu adalah think tank seluruh klan iblis. Semua gerakan klan iblis, termasuk berperang, adalah untuk menginformasikan klan Tianhu. Meskipun suku Tianhu tidak memiliki hak yang sebenarnya, tetapi selama ratusan juta tahun, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa pesta dengan suku Tianhu sebagai divisi militer biasanya memenangkan kemenangan terakhir. Meskipun dalam waktu singkat, tentara yang dibantu oleh suku Tianhu juga bisa gagal, atau bahkan kalah berturut-turut. Namun dari perspektif jangka panjang, pihak yang dibantu oleh klan Tianhu akan selalu menjadi pemenang dan pemenang. Dengan akumulasi hari, status suku Tianhu di suku iblis dapat dikatakan meningkat setiap hari. Dengan pikiran yang sederhana, klan iblis dapat menjadi yang tertinggi 10.000 orang, penguasa langit berbintang, dan telah tak tergoyahkan selama ratusan juta tahun. Setengah dari kredit jatuh ke klan Tianhu. Jika 18 suku utama suku iblis disamakan dengan tinju ganda atau kaki. Jadi jelas, suku Tianhu mengendalikan otak dengan tinju dan kaki ganda. Era Huyun dan Huiyue adalah malam dari era Tandus dan era kuno. Selama periode ini, kepala kecoa telah dibunuh oleh 3 leluhur agung. Selama periode ini, klan naga adalah yang tertinggi dari klan Wan, dan itu adalah penguasa langit berbintang. Pada saat ini, di bawah pengaruh kecoa kaisar yang mulia, serta hama serangga yang diseduh oleh Xiongda dan Xiong Ri, ras burung dan orc dapat dikatakan terluka parah. Pada ras naga saja, apakah itu ras burung, yaitu ras phoenix, atau ras binatang, yaitu ras unicorn, jauh dari ras naga. Selain itu, daerah tempat ras naga biasanya tinggal di laut dalam, daerah ini dilarang untuk ras burung dan ras binatang. Di sisi lain, klan naga dapat bertarung melawan klan burung tanpa jatuh. Naga di darat juga bisa bersaing dengan orc. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, selama Anda bersembunyi di laut, itu akan aman. Jika ras burung atau ras binatang berani mengejar ke dalam air, tidak ada kemungkinan lain selain mengirim makanan ke ras naga. Naga ada di dalam air, dan kekuatan tempur mereka meningkat 10 kali lipat. Burung dan orc, begitu memasuki air, kekuatan tempur berkurang 10 kali lipat. Ini datang dan pergi, celah ratusan kali kekuatan tempur, sehingga burung dan orc tidak ada cara untuk menghadapi. Kemampuan tempur amfibi naga membuat burung dan orc menang. Sulit untuk bertarung, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menemukan kembali klan naga, tetapi selama klan naga bersembunyi di laut, itu menghilang seketika. Selain itu, karena usia tandus, suku naga tidak menderita pembantaian Xiongda dan Xiong Er yang punah, dan pasukan kecoa. Dengan ratusan juta tahun istirahat dan pemulihan, dapat dikatakan bahwa ada ratusan miliar tentara, dan kekuatan individu juga dilebih-lebihkan. Di sisi lain, suku-suku burung dan orc baru saja menderita hama serangga, mereka berada dalam masa pemulihan dan pemulihan ini adalah saat ketika hijau dan kuning keluar dari kontak mereka tidak mampu melawan naga. Karena itu, selama periode ini, keluarga naga adalah satu-satunya, keluarga burung dan keluarga binatang hanya bisa menjadi putri duyung belaka. Sebelum memulai persidangan roh perang, di bawah naungan Chu Xingyun, Sui Qianyu dan Huli memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sejarah ini.
Meskipun di mata Kaisar Kokroah, Xiongda dan Xiong'er, Zek adalah supremasi leluhur pertama penguasa langit berbintang. Namun nyatanya, Zek tidak dianggap sebagai ras yang bijak. Bahkan jika klan burung dan klan binatang hampir punah, itu tidak mempengaruhi klan naga sama sekali. Kecoa tidak bisa lagi memasuki laut dalam dan melawan naga jika mereka adalah ternak. Bahkan jika otak kecoa Kaisar Zun dipompa, memimpin pasukan Yizhao Kokroah dan memasuki laut dalam, bertarung dengan klan naga itu hanya pengiriman makanan, dan aku khawatir itu tidak cukup untuk dimakan. Karena itu, Zek tidak benar-benar menjadi supremasi klan 10.000 dan langit berbintang. Belum lagi yang lain, klan naga tidak takut pada Zek sama sekali, dan tidak pernah ditaklukkan. Kecoa Kaisar Zun juga mencoba menyerang klan naga, tetapi klan naga hanya mengirim 30.000 prajurit paus naga, dan kemudian menelan batch pertama dari prajurit klan kecoa, hingga 300 miliar tentara kecoa. Di bawah perang itu, kecoa Kaisar Zun langsung mengusir pikirannya. Dengan 30.000 panglima perang paus raksasa ini saja, itu sudah cukup untuk membunuh kecoa. Terlepas dari berapa banyak pasukan yang Anda kirim, itu tidak cukup untuk menjaga gigi Anda tetap utuh. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah menelan sepasukan besar kecoa, kekuatan panglima perang paus raksasa itu juga meningkat secara gila-gilaan dan menjadi semakin kuat. Di mana pertempuran ini jelas memberikan makanan, ini jelas musuh. Dalam catatan sejarah, Zek tentu saja membuat bencana, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa mereka pernah menjadi yang tertinggi dari 10.000 klan, apalagi penguasa langit berbintang. Belum lagi hal lain, suku naga saja yang menjadi topik yang tidak pernah bisa dilakukan Zek. Oleh karena itu, sejak Fajar Bumi, 10.000 klan sejati pertama, penguasa langit berbintang pertama, adalah klan naga. Mengambil keuntungan dari kelemahan klan burung dan orc, klan naga pindah ke sarang, menekan 4 lautan dan 8 hutan belantara, dan menjadi leluhur pertama yang tertinggi di alam semesta, dan menjadi generasi pertama penguasa langit berbintang. Pada saat Sui Qianyu dan Huli lahir, klan naga telah memerintah dunia selama miliaran tahun. Periode ini sangat panjang. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu selama periode ini. Namun, pepatah lama itu baik, di mana ada penindasan, ada perlawanan. Dengan berlalunya waktu, klan burung dan klan orc terus memulihkan vitalitas mereka. Setelah ratusan juta tahun istirahat dan pemulihan, jumlah dua kelompok etnis utama juga meningkat dengan kecepatan yang gila. Mulai sekarang, meskipun klan naga tidak memiliki kelebihan dalam jumlah. Namun, dengan ratusan juta tahun sumber daya dari seluruh dunia, ras naga dapat digambarkan sebagai master, dan masih menekan ras burung dan ras binatang. Meskipun ras burung dan ras binatang mulai berperang terus-menerus, tanpa kecuali, setiap pertempuran sangat ditekan oleh ras naga di awal. Belum lagi situasi di antara naga, phoenix, dan unicorn, dan suku-suku. Di sisi lain, 300 tahun setelah Huyun dan Huiyue lahir, Huyun dan Huiyue akhirnya menjadi dewasa. Menurut legenda, suku Tianhu adalah ras sangat cerdas pertama yang diciptakan oleh Tiandao. Di antara semua bintang di langit, teori kecerdasan saja, dan Skyfox sebagai yang paling. Jadi untuk waktu yang lama, suku Tianhu telah dianggap sebagai ras yang paling disukai oleh surga. Menurut tradisi klan Tianhu, anak-anak klan Tianhu harus mulai berkorban ke surga ketika mereka mencapai usia dewasa. Di atas upacara pengorbanan surga, anak-anak suku Tianhu dapat berkomunikasi dengan Dadao dan mendapatkan berkah Dadao, dengan demikian mendapatkan bakat dan kekuatan magis. Perlu disebutkan bahwa era kemandulan dan kemandulan belum mengalami pertempuran penghancuran. Seluruh bumi masih merupakan keseluruhan yang lengkap. Karena itu, dalam periode ini, Tiandao adalah jalan, dan jalan adalah jalan surgawi. Kemudian, setelah Perang Dunia I, bumi hancur dan membentuk bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bintang membentuk dunia dan mengembun menjadi sebuah dunia. Pada saat itu, Dao Surgawi mengacu pada Dao Surgawi di setiap dunia. Dan Dao Surgawi yang asli menjadi jalan nanti. Upacara pengorbanan surga, Sui Qianyu dan Huli masing-masing menerima kekuatan magis mereka sendiri. Di antara mereka, Sui Qianyu memperoleh kekuatan sihir salinan. Apa yang disebut Kapi Supernatural Power dapat menyalin semua mantra yang telah Anda lihat atau rasakan, dan kemudian berhasil mereproduksinya dengan energi atribut 9 dalam 9 ekor Anda. Rubah peri berekor 9 dari Sui Qianyu memiliki 9 ekor dan hadiah merah oranye kuning hijau biru-biru ungu hitam dan putih, 9 warna. Jika rubah 9 warna dibandingkan dengan kuas 9 warna, teknik ini disamakan dengan gambar. Jadi, Sui Qianyu dapat menggunakan 9 kuas ini untuk melukis semua pemandangan yang telah dilihatnya. Tentu saja, 9 ekor rubah dari Sui Qianyu bukanlah kuas cat, dan tentu saja tidak mungkin untuk menyalin gambar. 9 rubah dari Sui Qianyu seperti 9 staf, dan sifat yang disalin adalah keajaiban. Melalui 9 rubah, Sui Qianyu dapat meniru semua mantra di dunia. Tentu saja, premisnya adalah dia telah melihat, atau merasakan, atau memahami secara detail. Di antara 9 ekor rubah, Sui Qianyu dapat menyalin dan melepaskan seluruh sistem mantra.
Saat Sui Qianyu memperoleh kekuatan sihir salinan, hanya semalam, kekuatan tempur Sui Qianyu langsung melonjak 10 kali lipat. Awalnya, meskipun Sui Qianyu telah bekerja sangat keras dan memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi, secara keseluruhan, pada kenyataannya, bagaimanapun ada keterbatasan. Tetapi setelah memiliki kekuatan replikasi magis, Sui Qianyu menjadi keberadaan yang sempurna, dan kekuatan tempurnya cukup kuat untuk membuat semua orang dari generasi yang sama putus asa. Melihat bahwa Sui Qianyu memiliki panen besar, hati Huli juga di bawah tekanan besar. Huli tidak pernah berpikir bahwa ada kekuatan supranatural yang aneh di dunia ini hanyalah celah jalan. Untungnya, bagaimanapun, di atas upacara pengorbanan surga dari suku Tianhu, Huli juga menerima kekuatan magis yang superimpos. Menambah kekuatan supranatural dapat membuat setiap mantra yang dirilis oleh Huli memiliki kekuatan ganda dan efek ganda. Itu benar, secara harfiah, kekuatan ganda itu lemah. Dibandingkan dengan tubuh pertempuran Jiuyang Chu Xingyun, orang sering 9 kali, dan bahkan hingga 99.981 kali. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya superposisi energi, bukan superposisi hukum. Hal yang paling kuat tentang aturan superposisi adalah bahwa energi tidak hanya dapat ditumpangkan, tetapi juga aturan dapat ditumpangkan. Ambil contoh Palugat Guntur Dewa Guntur sebagai contoh. Di bawah hukum Guntur, Anda dapat memperbaiki waktu dari 3 napas lawan. Jika dewa-dewa petir memiliki aturan superposisi, maka bukan hanya kekuatan palu dewa petir akan 2 kali lipat, yang paling penting adalah waktu untuk memperbaiki lawan juga akan berlipat ganda menjadi 6 napas. Sederhananya, kerangka perang Jiuyang milik Chu Xingyun sangat kuat, tetapi sebenarnya itu adalah perubahan volume dan superposisi volume. Aturan superposisi tidak hanya mengubah kuantitas, tetapi juga perubahan kualitatif. Dikonversi ke Huli, setelah memiliki kekuatan gaib yang ditumpangkan, jantung pesona Huli akan memiliki kekuatan ganda dan efek pesona ganda. Sebelum memiliki kekuatan gaib, hati pesona Huli dapat memikat master dari level yang sama untuk waktu yang lama, atau 3 master dari level yang lebih rendah. Setelah memiliki kekuatan gaib, Huli dapat memikat 3 tuan dari tingkat yang sama untuk waktu yang lama, atau 9 tuan dari tingkat yang lebih rendah. Ini sangat penting bagi Huli, ini bukan lagi masalah kekuatan. Tidak hanya itu, teknik Huli yang baik adalah semua teknik berkat dan amplifikasi. Di bawah pengaruh superimposing kekuatan gaib, semua berkat, amplifikasi, kekuatan dan efek Huli akan berlipat ganda. Oleh karena itu, meskipun Sui Qianyu sangat kuat, Huli masih tidak takut. Meskipun harus ada tekanan, Huli dengan tegas percaya bahwa dia pasti akan memenangkan kemenangan akhir. Setelah menjadi dewasa, Huyun dan Huyue sudah memiliki otonomi penuh. Tidak perlu lagi terikat oleh serangkaian aturan dalam keluarga Sky Fox dan istana. Sebagai anggota suku Tianhu, baik Huyun maupun Huyue tahu bahwa satu-satunya jalan keluar mereka adalah memilih ras dan menjadi prajurit ras itu, membantu ras itu, dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Sangat disayangkan bahwa meskipun Huyun dan Huyue memiliki reputasi tinggi, tapi ketenaran ini cerdas dan pekerja keras, tidak bersalah dan baik, yang tidak cukup untuk mengesankan para ras super itu dan membuat mereka bersedia menyembah mereka sebagai divisi militer. Dalam ras Bird dan Orc, status divisi militer adalah yang terpenting. Bahkan raja dan bahkan kaisar dari kedua suku harus menghormati di depan suku Sky Fox. Meskipun kedengarannya berlebihan, itu yang terjadi. Tentu saja, ada beberapa raja, dan raja-raja itu berharga, tetapi tidak masalah jika mereka pergi. Tidak akan butuh waktu lama bagi raja dan kaisar baru untuk muncul. Namun, divisi militer suku Tianhu berbeda. Begitu divisi militer suku Tianhu tersinggung, maka ras ini tidak akan lagi diakui oleh suku Tianhu. Setelah suku Sky Fox benar-benar marah, maka suku Sky Fox akan berdiri di sisi yang bermusuhan. Sejarah telah membuktikannya berkali-kali, meskipun perlombaan komandan militer klan Tianhu dapat dikalahkan untuk sementara waktu, ia ditakdirkan untuk memenangkan kemenangan terakhir. Oleh karena itu, dalam sejarah klan burung dan klan binatang, para raja dan kaisar yang dieksekusi karena mereka membuat marah divisi klan Tianhu seperti ikan gurame. Begitu orang bijak dari suku Tianhu disembah sebagai guru militer, bahkan raja dan kaisar harus menundukkan kepala dan menurutinya. Dalam banyak kasus, bahkan jika Anda tahu divisi militer suku Tianhu, jika Anda ingin mengirim mereka mati, Anda tidak dapat menolaknya. Jika tidak, jika Anda mati, itu hanya akan lebih cepat. Ini adalah pertempuran, harus selalu ada barisan depan, harus selalu ada umpan dan umpan meriam. Dalam banyak kasus, hanya raja, bahkan kaisar, umpan meriam dan umpan yang paling menipu dan menggoda. Karena itu, meski dinamai divisi militer, nyatanya, kekuatan divisi klan Tianhu begitu besar sehingga bisa disebut sebagai master klan. Selama ratusan juta tahun, suku Tianhu tidak hidup sesuai dengan kepercayaan suku burung dan suku orc, meskipun mereka memiliki kekuatan besar, mereka tidak pernah bertindak gegabah. Jika benar-benar ada pejuang klan Tianhu, Raja klan Tianhu akan mengirimkan kekuatan pada saat pertama untuk menahannya atau bahkan menggantungnya.
Suku Tianhu sangat jelas bahwa, dalam hal kekuatan tempurnya yang rendah, jika Anda ingin memastikan identitas dan status suku Tianhu, Anda harus memiliki kredibilitas absolut. Begitu suku Tianhu kehilangan kredibilitasnya, tidak ada yang berani mempercayai mereka lagi. Begitu kepercayaan hilang, bahkan jika kecerdasan suku Tianhu bahkan lebih tinggi, saya takut itu akan menjadi budak dan itu tidak akan diserahkan selamanya. Kekhawatiran seperti itu tidak berdasar. Klan rubah biasa, meskipun mereka jauh lebih rendah dalam kecerdasan dibandingkan klan rubah langit, tetapi pada kenyataannya, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, kebiasaan rubah biasa berbahaya dan menipu, dan mereka paling baik menipu orang lain. Karena itu, tidak pernah ada ras yang akan berurusan dengan klan rubah, dan tidak ada yang akan cukup bodoh untuk menyembah orang-orang bijak dari klan rubah sebagai divisi militer. Apa alasannya? Bahkan, kredibilitas. Justru karena terlalu berbahaya dan licik, terlalu suka menipu dan berbohong, sehingga keluarga Fox hanya bisa direduksi menjadi budak. Karena itu, semua orang, benda, dan benda yang menghancurkan kredibilitas suku Tianhu akan menderita hukuman paling brutal. Sui Qianyu dan Huli, jika mereka dilahirkan dalam keluarga rubah biasa, maka, dengan bakat dan postur mereka, mereka telah lama disukai dan bahkan tersapu. Namun pada kenyataannya, Sui Qianyu dan Huli lahir di suku Tianhu. Berdasarkan reputasi dan ketenaran dari Sky Fox, siapapun yang berani melawan pasangan putri ini pasti akan membuat marah seluruh Sky Fox. Pengalaman sejarah memberitahu semua orang bahwa setiap ras yang membuat marah suku Tianhu hanya memiliki satu hasil akhir, yaitu genosida. Bahkan, putra-putra naga dan cucu naga dari klan naga tidak berani melawan pikiran bengkok klan rubah langit. Naga, Phoenix, dan ras unicorn berada pada tahap sensitif saat ini. Kombinasi dari klan Feng dan Qilin jauh lebih kuat daripada klan naga. Jika klan naga tidak memiliki laut sebagai retret terakhir, jika tidak ada sejumlah besar Raja Naga, penindasan Kaisar Naga yang kuat mungkin telah dibatalkan sejak lama. Sekarang, meskipun klan naga masih merupakan klan tertinggi dan langit berbintang, statusnya sudah mulai bergetar, dan sudah goyah. Oleh karena itu, bahkan pada titik kritis ini, bahkan klan naga tidak akan dengan bodohnya marah pada klan Tianhu. Dengan pertumbuhan Huyun dan Huiyue, pertumbuhan bunga para suster telah menarik perhatian orang-orang Hungu. Lahir di klan Tianhu, Huang Ting, sebagai dua putri dari klan Tianhu, Huang Ting, mereka ditakdirkan untuk dicintai oleh surga. Dan kecerdasan dan kemampuan suku Tianhu sering tidak bergantung pada upaya yang didapat. Untuk suku Tianhu, semakin layak langit, semakin tinggi kecerdasan dan semakin baik keberuntungan. Sejarah telah membuktikan bahwa semakin banyak suku Sky Fox yang disukai oleh Tuhan, semakin baik ras yang dilengkapinya. Untuk burung dan orc, sementara memiliki divisi klan rubah langit disukai oleh surga, ras mereka juga menjadi ras yang disukai oleh surga. Hal yang sama berlaku untuk fakta bahwa para pengagum militer suku Sky Fox yang sangat dicintai surga biasanya memerintah suatu suku, meninggalkan jumlah yang luar biasa dalam sejarah. Mengenai perhatian dunia luar, Huyun dan Huiyue, yaitu, Sui Qianyu dan Huli, tidak memperhatikan. Setiap hari, pergi berbelanja di jalan bersama, pergi berbelanja, dan pulang untuk berlatih bersama di malam hari. Pada saat ini, mereka semua menghargai hubungan mereka saat ini, karena mereka semua tahu bahwa setelah mimpi persidangan selesai, mereka akan segera menjadi lawan terbesar satu sama lain, bahkan musuh. Jika lawannya pahit dan kejam, dan hatinya jahat, mungkin itu akan lebih baik, setidaknya tidak bersalah. Tapi apakah itu Sui Qianyu atau Huli, mereka semua tahu bahwa mereka adalah gadis baik yang murni dan baik, dan mereka tidak melakukan kesalahan. Jika itu pasti salah, itu adalah bahwa mereka jatuh cinta dengan pria yang sama. Jika tidak jatuh cinta pada Chu Xingyun pada saat yang sama, Sui Qianyu dan Huli percaya bahwa mereka pasti akan menjadi saudara perempuan terbaik dan sapu tangan yang paling intim. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang namanya segalanya. Meski tahu bahwa pihak lain itu murni dan baik. Meski tahu bahwa pihak lain ramah. Tetapi untuk Chu Xingyun, mereka harus bekerja keras, bersaing, dan saling mengalahkan secara brutal. Seperti yang dikatakan Sui Qianyu, mereka semua sangat baik. Tetapi hanya orang-orang terbaik yang pantas bersama Chu Xingyun. Waktu berlalu hari demi hari, akhirnya. Ketika Sui Qianyu dan Huli tiba di dunia ini selama lebih dari 800 tahun, Tianhu Dabi, dunia ribuan tahun, dimulai. Sky Fox membandingkan keterampilan, kekuatan, dan pertarungan di atas ring. Meskipun Meng Yi terlihat seperti perbandingan ini tampaknya tidak masuk akal. Apakah itu disukai oleh Tuhan, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan? Faktanya, kebanggaan sejati surga tidak hanya kuat dalam satu aspek, tetapi juga kuat di segala arah. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda benar-benar orang yang dicintai di surga, Anda harus mencapai hasil yang baik jika dibandingkan dengan Tianhu. Jika Anda bahkan tidak memiliki kekuatan yang paling penting, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda disukai oleh Tuhan? Apakah itu burung atau orc, mereka semua percaya pada kebenaran yang sama. Yang kuat mungkin tidak disukai oleh Tuhan. Tapi itu disukai oleh Tuhan, kekuatannya pasti super.
Akibatnya, Tianhu Dabi, sekali setiap 1000 tahun, telah menjadi kesempatan paling penting bagi burung dan orc. Setelah Anda memenangkan 3 besar Tianhu, sebagai divisi militer dalam klan, seluruh ras pasti akan terbang ke puncak. Bahkan jika Anda tidak meminta 3 divisi militer teratas Tianhu Dabi, dan 10 divisi teratas dari suku Tianhu, juga merupakan godaan bahwa ras-ras berukuran sedang tidak dapat menolak. Faktanya, dalam kompetisi Tianhu, selama ia masuk dalam 100 besar, ia akan diundang untuk disembah sebagai divisi militer dari ras tertentu. Oleh karena itu, untuk menampilkan bakat dan ambisi mereka, dan juga untuk memenangkan permainan ini, Sui Qianyu dan Hu Li, keduanya, menghargai kompetisi Tianhu. Kali ini, prestasi seperti apa yang bisa dicapai akan sangat menentukan dua ras mana yang bisa dikuasai secara terpisah. Ras yang berbeda memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan ketinggian tertinggi yang dapat mereka capai berbeda. Namun, menurut kesepakatan antara Sui Qianyu dan Hu Li, dalam 300.000 tahun pertama keduanya tidak diizinkan untuk saling bertarung. Karena itu, hanya satu dari 2 saudara perempuan yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi Tianhu di dunia ini. Menghadapi ini, Hu Li berulang kali memberi jalan, dan akhirnya Sui Qianyu muncul untuk berpartisipasi dalam Tianhu dunia. Ini bukan hanya karena karakter Hu Li yang tinggi, tetapi yang paling penting, kekuatan Hu Li saat ini tidak kuat sama sekali. Apa yang Hu Li jagokan adalah teknik pesona, kekuatannya lebih bergantung pada makhluk yang ia pesona. Hu Li selalu dibesarkan di istana raja suku Tianhu, dan tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, sampai sekarang, Hu Li belum memilih target pesona yang baik. Bahkan jika dia berpartisipasi di dunia itu ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Tapi Sui Qianyu berbeda. Setelah membangkitkan darah rubah peri berekor 9 dan mendapatkan kekuatan magis menyalin, kekuatan Sui Qianyu telah mencapai puncaknya dalam lompatan. Dalam hal single to single, tidak ada yang menjadi lawannya di ranah yang sama, atau bahkan di generasi yang sama. Oleh karena itu, para juara di bidang ini sudah ditentukan dan pasti milik Sui Qianyu. Hu Li Tidak terburu-buru. Dia belum tumbuh dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Dia masih harus menunggu lama, dan itu lama. Belum lagi bagaimana Hu Li mempertimbangkan. Di sisi lain, Fox Moon, yaitu Sui Qianyu, mendaftar untuk berpartisipasi dalam Big Fox dunia ini. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Sui Qianyu. Hari Big Dan, sebanyak 100 platform dibagikan di seluruh adegan Tianhu Dabi. Di atas setiap cincin, ada sejumlah besar. Tianhu Dabi, aturannya sangat sederhana, cukup cari cincin berdiri, Anda bisa menjadi kepala cincin dari cincin itu. Tentu saja, setelah menjadi penantang, Anda pasti akan menghadapi tantangan. Setelah dikalahkan oleh penantang, penantang akan menjadi penantang baru dan terus mempertahankan penantang. Di setiap masyarakat, generasi biksu rubah yang lebih muda memiliki satu dan hanya satu kesempatan untuk menantang. Setelah dikalahkan, tidak peduli berapa banyak permainan yang dimenangkan, mereka akan dihilangkan secara langsung. Sebagai putri tertua dari pengadilan Sky Fox King, Sui Qianyu, yaitu, Hu Yue, secara alami memilih Ring No. 1. Para biksu suku Tianhu yang berpikir mereka cukup kuat untuk lolos ke kejuaraan dapat menantang kapan saja. Setelah setiap keberhasilan, Tuhan dapat beristirahat selama 1 jam. Tentu saja, jika Anda tidak ingin beristirahat, Anda dapat terus berjuang sampai tidak ada yang menantang. Karena itu, jika Anda ingin berada di 100 besar, itu bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kecerdasan. Ada puluhan ribu biksu suku Tianhu yang berpartisipasi dalam setiap Tianhu Dabi. Jika strateginya tidak tepat, kemungkinan akan menderita perang roda tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak dapat menahan 1.000, 10.000, atau bahkan puluhan ribu pertempuran roda biksu. Menurut pengalaman masa lalu, sebagian besar biksu rubah yang benar-benar dapat memenangkan 100 besar bukanlah yang terkuat, tetapi mereka harus menjadi yang paling cerdas. Banyak biksu rubah yang sangat kuat memilih waktu yang salah dan jatuh di bawah perang roda. Namun, Sui Qianyu tidak memiliki kekhawatiran ini, tidak peduli seberapa banyak pihak lain memiliki, dan tidak peduli seberapa kuat pihak lain, ini tidak ada artinya bagi Sui Qianyu. Berdiri di platform cincin No. 1. Sui Qianyu melihat hidung, mengawasi jantung, jika jantung menghentikan air. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, permainan akhirnya dimulai. Melihat air Qianyu yang indah-indah, dan berperilaku baik, tidak ada yang berpikir betapa kuatnya dia. Karena itu, hanya dalam waktu singkat di sekitar platform cincin nomor 1, dikelilingi oleh puluhan ribu biarawan rubah. Di sisi lain, meskipun 99 platform cincin lainnya tidak disebutkan, meskipun mereka bukan mencora, hanya ada beberapa ribu orang yang menonton. Melihat adegan ini, Sui Qianyu mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun Sui Qianyu tidak pernah berselisih dengan dunia, pada kenyataannya, dia adalah seorang yang sangat kuat, bahkan seorang gadis yang baik. Pada awalnya, dia menolak Chu Xingyun justru karena Chu Xingyun terlalu tak tertahankan dan terlalu tidak berguna. Dengan Chu Xingyun seperti itu, dia merasa terlalu memalukan. Bagi Sui Qianyu, wajahnya lebih besar dari langit.
Sui Qianyu adalah tipe orang yang lebih suka memotong lehernya dan melindungi wajahnya. Tapi sekarang, jelas, dia dihina dan dihina. Semua orang mengelilinginya seolah-olah mereka melihat binatang di kebun binatang dan memamerkannya, dan tidak ada rasa hormat sedikit pun. Untuk waktu yang lama, rubah peri berekor 9 hanyalah keberadaan yang legendaris. Bahkan dalam catatan sejarah, deskripsi peri rubah berekor sangat kabur, dan tidak jelas. Di dunia ini, satu-satunya hal yang benar-benar memahami betapa mengerikannya rubah peri berekor 9 adalah Sui Qianyu sendiri. Apalagi sekarang, setelah memiliki kekuatan supranatural salinan, bahkan air Qianyu tidak tahu seberapa kuat dan kuat mereka. Dengan dengusan dingin, Sui Qianyu perlahan membuka matanya, dan wajahnya yang selalu imut dan cantik langsung tertutup es. Di deru gemuruh, dengan mata dibuka oleh Sui Qianyu, 9 ekor warna yang berbeda, seperti kipas lipat menyebar dari belakang Sui Qianyu. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, hitam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.